Astabrata. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Ki Wulung merasa bersalah di hadapan Nini Wari yang senantiasa murung dan sedih karena Aji Sukmo tidak juga kembali ke rumah. Selama dia di Karanganyar, belum pernah dia bersua dengan putra tunggalnya. Ki Wulung berusaha menghiburnya, tetapi beban hidup Nini Wari terasa amat berat. Lebih-lebih perasaan berdosa di mana dia telah didekati Kolo Cokro. Dia serba tidak enak. Dia akhirnya diam dalam 1000 bahasa. Hanya hatinya yang merintih, karena dia tidak mampu berbuat apa-apa. Maafkan aku, Nduk. Aku memang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap anakmu. Sudah ku cari ke sana kemari, tetapi tidak juga kutemukan. Ya, kau sendiri juga sudah mencari, tidak juga mendapatkannya. Ya, namanya saja bocah kecil yang berusaha mengenal hidup dan kehidupannya. Ya sudahlah, Tondo. Kau jangan terlalu bersedih memikirkan Aji Sukmo. Suatu ketika ia pasti akan kembali. Tapi Kek, sudah lama aku tinggal di sini. Tak juga ia pulang. Kemana dia, Kek? Aku telah mencari ke Gua Tritip. Tidak juga ketemu. Hari ini juga aku akan ke Tratak. Ya, jangan-jangan ia bersemedi di Gua Tratak untuk mendapatkan Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jalasutra. Apa, Kek? Aku pernah menceritakan tentang 2 pusaka itu, Nduk. Nah, karena ia kecewa, terus berusaha mencari. Ya, aku minta kau tetap tinggal di rumah ya, Nduk. Jangan pergi kemana-mana. Akulah yang harus mencari. Nah, tolong kau pelihara kambing dan peliharaan Sukmo yang ditinggal begitu saja. Ya, tolong kau pelihara sebaik-baiknya, Nduk. Aku akan mencari anakmu. Iya, Kek. Nah, aku pergi dulu. Kalau nenekmu bertanya tentang kepergianku, katakan aku ke Gua Tratak mencari cucunya. Iya, Kek. Ki Wulung tidak sabar lagi. Dia meninggalkan Nini Wari seorang diri duduk melamun. Dia menuju ke Gua Tratak. Nini Wari hanya bisa diam sambil mengurut dadanya. Wajahnya sedikit kuyu dan dia merasa sekujur tubuhnya menjadi lesu. Dia memandang kepergian Ki Wulung dengan wajah sendu dan sedih sekali. Sementara itu, Aji Sukmo yang dicari telah berlari dan berkejar-kejaran dengan Wulan. Wulan terus berlari meninggalkannya, melesat bagaikan terbang, bagaikan burung bangau yang melayang. Sukmo mengikutinya dari belakang. Wulan, tunggu! Mau kemana kau? Aku sungguh malu bersahabat denganmu, Sukmo. Kau tidak tahu duduk perkaranya, Wulan? Iya, aku memang tidak tahu. Tetapi
Kau keterlaluan. Kau tidak tahu siapa Nyai Sorok. Dia seorang perempuan yang baik. Mengapa kau memusuhinya? Karena ia tidak mau berterus terang kepadaku. Begitukah cara menghadapi orang tua, Sukmo? Kau ini keterlaluan. Beberapa kali aku memberitahukan kepadamu agar hati-hati dalam menghadapi seseorang. Tetapi kau tetap nekat saja. Beberapa kali aku tertipu, Wulan. Tidak tahukah kau hatiku? Aku berusaha untuk bersabar, tetapi dia memang keras kepala. Kalau orang tua keras kepala, aku pun harus lebih keras menghadapinya. Kau tidak perlu menyakiti hati orang tua. Benda-benda pusaka itu tidak ada di sana, dan kau pun tidak akan mampu mengambilnya. Kau keras kepala. Heran aku. Menasehatimu susah sekali. Aku tidak tahu, Wulan, harus berbuat apa. Aku telah memporak-poranda Gua Teratak, tetapi di sana tak kutemukan pedang Kangkam, apalagi Nyai Sabur Jala Sutra. Sungguh tak ada di sana. Kau tidak akan mendapatkannya karena kau belum memenuhi syarat, Sukmo. Kau lebih baik belajar banyak ilmu kanuragan pada kakekku. Aku sering ke sana, tetapi percuma karena dia melulu. Kakekmu tak mau mengajariku ilmu bela diri. Kau tidak akan mendapatkannya karena kau belum memiliki kesabaran. Kalau kau sabar, kau pasti diajarkannya. Aku juga tidak pernah diajari kakekku, tetapi ku ambil bagaimana yang terbaik. Aku mencoba merenungkan apa yang dilakukan kakek dengan duduk bersila seperti itu. Baiklah, kalau itu yang kau harapkan, aku akan menemui kakekmu. Sekalipun beberapa kali aku datang ke sana, dibiarkannya begitu saja. Kalau ke sana, cepatlah. Sukmo dan Wulan akhirnya menuju Goa Tritik. Mereka ingin menemui Ki Gunung yang duduk bersila bertahun-tahun lamanya. Pendekar sakti dan ulung itu telah meninggalkan rimba persilatan dan menyepi untuk menuju ke alam Kasampurna. Sementara itu, perjalanan Ki Wulung telah sampai di Goa Teratak. Dia mendapatkan perempuan tua di gubuknya yang duduk lesu dengan wajah murung. Hei, mengapa kau bersedih, Nyai Sorok? Kau lihat sendiri, Ki Wulung. Tempat ini menjadi porak-poranda, berantakan. Oh, siapa yang berbuat kurang ajar seperti ini, Nyai Sorok? Siapa? Oh, dia harus kuhajar. Dia harus diberi peringatan. Dia bocah baru gede yang tidak tahu tata krama, yang tidak mau tahu nasihat orang tua. Nyai Sorok, coba kau ulangi sekali lagi. Siapa yang mengobrak-abrik gua ini, Nyai? Dia bocah kecil yang kurang ajar, yang memiliki kemampuan luar biasa. Mungkin ia telah memiliki ilmu gaib, sehingga mampu meruntuhkan salah satu sisi gua ini. Oh, lihatlah. Sudut gua ini hancur berantakan, dipukul dengan tangan kosongnya ketika ia ingin menghajarku. Siapa namanya? Siapa bocah itu? Apakah ia bocah kecil yang berambut gondrong? Iya. Ia mengaku bernama Haji Sukmo. Haji Sukmo? Iya, apakah benar ya cucumu, Ki? Oh, Gusti yang Maha Agung. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Oh, Haji Sukmo. Benarkah, Ki? Benarkah dia itu cucumu? Karena ia mengaku sebagai cucumu. Apakah benar ia anak tunggal anakmu Wari? Apakah Wari sudah tidak bisa mendidiknya? Apakah kau juga sudah tidak bisa mengajarinya yang baik? Tunggu. Sabar, Nyai. Sare. Ya, kalau memang aku bersalah, aku minta maaf. Apabila Wari tidak bisa mendidik anaknya, kami minta maaf. Tidak bisa seperti itu. Aku tidak bisa memaafkannya.
Kalian harus membereskan tempat ini supaya tidak hancur berantakan seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya mau tahu tempat ini menjadi beres dan bersih. Ya, kalau itu yang kau inginkan, ya biarlah aku yang membereskannya, Nyai Soro. Maafkan cucuku, maafkan kami. Aku akan membantumu membereskan gua ini. Aku tidak sudi melakukannya. Tapi aku ingin melihat kaulah yang harus membereskannya. Baiklah, Nyai. Aku akan membersihkan dan membereskan gua ini, Nyai Soro. Nah, gua harap kau sabar dan bersabar, Nyai. Kita barangkali sama-sama salah karena tidak mampu menghadapi bocah kecil itu. Sama-sama salah. Sama-sama salah bagaimana? Itu tidak bisa kuterima. Tidak bisa. Aku tidak bersalah itu. Ya, barangkali kau tidak bersalah, Nyai Soro. Tetapi bagaimanapun juga, kau adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk membereskan dan membersihkan tempat ini. Kau adalah seorang pawang di Gua Teratak ini. Kalau ada keributan atau kerusuhan, kaulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan menyalahkan orang lain. Aku sudah bicara kepadamu, datang untuk bermaksud baik, dan aku pun mengalah untuk membersihkan tempat ini. Sekarang, kalau aku membantumu, bukankah itu suatu kebijaksanaan, Nyai? Nyai Soro, jangan mengeraskan hati. Cucumu itu sungguh kurang ajar. Cepat bereskan. Aku tidak mau membantumu. Aku sudah capek. Iya, baiklah, Nyai. Aku akan membereskannya. Akhirnya Ki Wulung dengan sigap membereskan dan membersihkan pelataran goa yang hancur berantakan oleh reruntuhan dinding goa yang dihancurkan Sukmo. Ki Wulung menggeleng-gelengkan kepala karena ketika melihat pada salah satu sisi goa, dia melihat telapak tangan dan kaki kecil. Dia sudah bisa menduga bahwa telapak tangan dan kaki itu adalah milik cucunya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya diam sambil terus membereskan pelataran goa dari reruntuhan batu. Sedangkan di rumahnya, Nini Warih berusaha memelihara kambing-kambing Sukmo yang ditinggalkan begitu saja oleh putranya. Makanlah, agar kalian kenyang. Makanlah kambing-kambing yang baik. Nanti akan dicarikan rumput yang ranum untuk kalian. Maafkan Sukmo yang melupakan kalian. Aku akan memelihara kalian. Nini Wari, Kolo Cokro, mengapa kau datang kemari? kau nampak benci sekali kepadaku, Nini Wari. Atau kau sudah melupakan masa-masa manis kita? Kau melupakan aku? Kolo Cokro, aku tidak ingin kau datang ke rumah ini. Pergilah. Kumohon, jangan sampai Nenek Wulung tahu hal ini. Pergilah, Kolo Cokro. Aku hanya mampir, Nini Wari. Aku tidak akan mengganggumu. Kau selalu berkata begitu apabila bertemu denganku. Kumohon, kau segera pergi sebelum Nenek Wulung tahu. Pergilah. Jangan membuat masalah di sini. Kau tahu, suamiku tidak ada di rumah. Pergilah cepat. Pergilah, Kolo Cokro. Aku tidak akan pergi, Nini Wari. Masih bersama Aku kangen sekali kepadamu. Kolo Cokro, kau tega sekali merusak aku. Kau tega sekali mengotori rumah tanggaku. Aku mohon, pergilah dari sini. Jangan keterlaluan. Pergilah. Kau tidak tahu bagaimana hati dan perasaan perempuan. Oh. Kau telah 2 kali. Kolo Cokro, pergilah. Kau menyesal? Pergi. Hei, kau menyuruh aku pergi? Cepat, pergilah dari sini. Pergi. Kolo Cokro meninggalkan Nini Warih tanpa menoleh lagi. Tetapi ketika melangkah beberapa tindak,
Dia menoleh dan tersenyum manis dan merayu perempuan itu. Belum lama Kolo Cokro pergi meninggalkannya. Nyai Wulung telah berada di dekatnya. Nini Warih jadi tidak enak dan dia hanya bisa menunduk. Siapa laki-laki itu, Nini? Siapa? Siapa, Nini? Aku tidak mengenalnya, Nyai. Kau jangan sembarangan, Nini. Kau tidak boleh begitu. Kau istri orang. Dan kau tidak boleh berdekatan dengan siapapun juga. Kalau para tetangga melihat apa yang dikatakan mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku telah mengusirnya. Sekalipun begitu, aku tidak ingin tetangga pada usil membicarakanmu. Masih bersama Apabila Sandiwara orang itu 291. selalu datang kemari, apa jadinya? Jangan sampai kau menjadi bahan olok-olok para tetangga yang so usil. Aku tidak melakukan apa-apa, Nek. Sungguh. Janganlah berpandangan buruk kepadaku. Aku tidak meladeninya, kan? Aku menyuruhnya pergi, kan? Nenek jangan berpandangan buruk kepadaku. Aku memang tidak berpandangan buruk kepadamu, Nini. Tetapi aku sebagai orang tuamu, setidak-tidaknya aku harus mengawasimu selama suamimu ada di kota Raja Mataram. Kau tidak boleh sembarangan. Kau tidak boleh gegabah menghadapi seseorang dan menerima tamu. Aku tidak ingin kau meladeni siapapun juga. Kau tahu itu? Iya, aku tahu, Nek. Maafkan aku. Sekali lagi, aku bertanya kepadamu. Siapa laki-laki itu? Siapa? Masih bersama Nampaknya kau sudah Sandiwara kenal dengannya. 291. Ingat, aku memperhatikanmu dari kejauhan. Nini Warih sungguh tidak enak ketika menghadapi Nyai Wulung yang menegurnya, di mana perempuan itu mengetahui hubungannya dengan Kolo Cokro. Nini Warih hidungnya kembang kempis dan nampak memerah. Matanya berkaca-kaca dan perlahan-lahan dia melangkah mendekati Nyai Wulung. Dia berusaha menatap perempuan tua itu dengan hati dan perasaan yang amat tulus. Nyai Wulung memandangnya sangat tajam, seakan-akan menghakiminya bahwa dia melakukan kesalahan besar di depan matanya. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak melakukan apa-apa dengan Kolo Cokro. Dia adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Pangeran Puger. Saya tidak tahu apa yang diinginkannya jika ia sampai di tempat ini. Sekarang sudah jelas permasalahannya. Ia menginginkanmu. Tidak, Nyai. Tidak, Nek. Tidak. Ia tidak menginginkan aku. Tetapi ia memang seorang petualang. Dia ingin selalu mencari gara-gara dimanapun dia berada. Dia selalu begitu. Tetapi ia tidak menggangguku. Dia katanya baru saja mencari sesuatu di Senggrong. Lalu ia mampir kemari karena tahu aku ada di sini. Lagi pula, ia sudah tahu kalau aku ini istri Kakang Wari. Tetapi aku tidak ingin melihatmu meladeni laki-laki itu. Kau harus paham, anakku. Kau ini istri Wari. Kau telah memiliki seorang anak. Dan kau seorang ibu yang baik. Jadi kau tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan suamimu. Jangan Masih sampai bersama hal ini Sandiwara diketahui 291. oleh suamimu. Kalau Warih sampai mengetahui hubunganmu dengan Kolo Cokro, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan suamimu. Maafkan saya, Nek. Maafkan saya. Barangkali memang aku salah. Ya, karena aku berbincang-bincang dengan Kolo Cokro. Maafkan aku, Nek. Yang bisa memaafkan kesalahanmu hanya dirimu sendiri. Aku tidak bisa memaafkan dirimu karena kau tidak salah kepadaku.
Kau bersalah kepada dirimu sendiri karena kau berbincang-bincang dengan laki-laki. Kau harus tahu aturan, Wari. Sebagai seorang istri yang baik, tidak boleh berbincang-bincang dengan laki-laki selama suaminya pergi dan tidak ada di sampingnya. Demikian pula sebaliknya. Seorang laki-laki tidak boleh berbincang-bincang dengan perempuan tanpa ada istrinya di sampingnya. Kalau kau sudah menyalahi aturan itu, kau sudah terancam bahaya. Kau sudah terancam bencana, Niniwari. Maafkan aku, Nek. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Bukan aku yang menghampiri Kolo Cokro, tetapi Kolo Cokro yang datang kemari. Kamu atau Kolo Cokro atau orang lain itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau kau berbincang-bincang dengan laki-laki lain selain suamimu. Kau tidak boleh. Itu tidak diperkenankan. Kalau kau sampai berbicara dengan laki-laki lain, maka akibatnya kau menimbulkan masalah di tengah-tengah keluargamu. Kau telah menyalahi aturan sopan santun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maafkan aku, Nek. Maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf kepadaku, Niniwari. Tetapi kau harus bertanggung jawab pada anak dan suamimu. Selain itu, kau pun harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena kau tidak hidup seorang diri. Kau hidup di tengah-tengah masyarakat. Ingat itu. Di tengah masyarakat yang memiliki aturan dan tata krama. Maafkan aku, Nek. Ya, kalau memang aku salah, biarlah aku tanggung kesalahan ini. Apabila aku berdosa, biarlah aku tanggung dosa ini. Maafkan aku. Maafkan aku. Coba kau pikir baik-baik. Seandainya kau sedang berbincang-bincang dengan laki-laki itu, lalu ada orang lain tahu, apa kata mereka? Apa? Itu Niniwari, istri Wari itu menerima laki-laki lain di rumahnya. Maafkan aku, Nek. Maafkan aku. Dan apabila anakmu tahu kau berbincang-bincang dengan laki-laki itu, kau akan menimbulkan masalah. Kau tidak boleh seperti itu. Kau harus menjaga diri. Sudah, Masih bersama jangan Sandiwara menangis, 291. tetapi perbaiki. Jangan sampai kau mengulangi hal-hal seperti ini. Terus terang, aku tidak suka. Niniwari hanya bisa terisak-isak, menangis di sudut kandang kambing. Air matanya membasahi kedua pipinya. Dia terduduk di sudut kandang kambing dengan hati yang pilu. Kakang Wari. Maafkan aku, Kakang. Aku tidak sengaja berbuat seperti ini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Sedikit pun aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku tetap istrimu, Kakang. Oh, Kakang Wari, maafkan aku.
Kumohon kau hati-hati, Nini. Jagalah dirimu sebaik-baiknya. Rawatlah anak kita. Jangan sampai dia menjadi anak yang liar, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain. Untuk itu kau harus memahami keberadaannya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kau bisa menjaga dirimu sendiri tanpa ada suamimu di sisimu. Jagalah dirimu baik-baik. Kakang Wari. Maafkan aku, Kakang. Aku melukaimu. Aku berkhianat kepadamu. Kakang, maafkan aku. Maafkan Nini aku, Warih Kakang. benar-benar tidak berdaya. Dia semakin terisak-isak dan terseduh-seduh di kandang kambing. Dia menggeleng-gelengkan kepala sambil sesekali mengusap air matanya dengan ujung bajunya. Perlahan dia bangkit sambil bertahan di kandang kambing, berusaha berdiri lalu melangkah pergi masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Sukmo yang berlarian bersama Wulan kini sudah sampai di depan mulut Goa Tritip. Mulut goa yang tertutup oleh air laut itu tidak nampak dari luar. Mereka berdiri termangu-mangu, masih ragu-ragu untuk memasuki goa itu. Ayo masuk. Katanya kau ingin menemui kakekku. Aku jadi ragu-ragu, Wulan. Aku sudah jenuh. Aku bosan bertemu dengan kakekmu. Kalau kau bosan, ya sudah. Aku akan balik. Tunggu, Wulan. Masih bersama Sandiwara Aku ragu-ragu 291. karena aku khawatir kakekmu masih tetap diam dan tidak mau menegurku. Aku sudah sering kemari, Wulan, tanpa dirimu. Tetapi dia tetap diam. Kalau kau mau memahami bagaimana ia diam, tentu saja kau akan mendapatkan banyak hal. Ayolah, masuk. Kek, kami datang kepadamu, Kek. Maafkan aku, Kek. Aku datang. Aku datang lagi, Kek. Aku belum mendapatkan pedang Kangkang. Maafkan aku karena aku telah melukai dan menyakiti hati Nyai Sorok yang bertugas menjaga Gua Teratak. Maafkan aku, Kek. Kek, tolonglah. Terimalah Sukmo. Ajarilah sesuatu padanya agar dia mengenali dirinya sendiri. Kakek Gunung, demi Tuhan, aku ingin sekali menjadi muridmu. Aku mau melakukan apa saja yang kau inginkan. Masih bersama Sandiwara Kek, 291. maukah kau menerimaku? Aku sudah pergi ke sana kemari. Untuk kali ini, aku datang dengan kegagalan karena aku tidak bisa membawa pusaka-pusaka itu. Ia telah gagal, Kek, dan ia merusak Gua Teratak. Ia menghancurkan dinding-dindingnya untuk mencari pusaka itu. Apakah kau tidak memberitahukannya, Wulan? Apakah kau tidak memberitahu bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan pusaka itu? Aku telah memberitahukannya, Kek. Tetapi aku terlambat. Ia sudah buru-buru bertarung melawan nenek tua itu. Kasihan Nyai Sorok. Ia dipukul hingga jatuh. Dan dinding-dinding goa itu banyak yang hancur berantakan karena dipukul Sukmo. Ampunkan saya, Kek. Maafkan saya. Ia tidak mau mendengarkanku, Kek. Ia keras kepala. Aku sudah memberitahukan syarat-syaratnya. Tetapi ia nekat. Kalau aku tidak segera datang, tentu saja sudah terjadi pertumpahan darah. Sebetulnya
apa yang kau inginkan dariku, Sukmo? Kau jangan membuat kesal dan gelisah orang-orang tua. Kau tahu, beberapa hari yang lalu kakekmu sampai ke Masih sini bersama mencarimu. Sandiwara Radio 91. Kemana saja kau keluyuran? Aku pergi, Kek. Aku mengikuti nasihat dan petunjukmu. Aku mencari diriku sendiri. Tetapi aku mencari kesana kemari, belum juga aku mengenali diriku sendiri. Siapakah sebetulnya diriku, Kek? Apakah kau tahu? Tunjukkanlah padaku. Sukmo, apabila kau ingin mengenali dirimu sendiri, kau harus minum air itu sebanyak-banyaknya. Apa, Kek? Aku harus minum air laut yang asin dan tidak sedap itu. Ya, kalau kau ingin mengenali dirimu sendiri, lakukanlah sekarang juga. Katanya kau ingin menjadi muridku. Hah? Maka kau harus melakukan apa yang kuinginkan. Seorang murid yang baik harus mematuhi, mendengarkan, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau mulai sekarang kau ingin menjadi muridku dan menetap di sini, maka kau harus mematuhi segala peraturanku, perintahku. Jadi, aku harus minum air laut, Kek? Iya, kau harus minum air laut itu sebanyak-banyaknya, sepuas hatimu, dan sampai perutmu penuh. Kek, kalau aku minum air laut terlalu banyak, aku bisa muntah-muntah, Kek. Aku pernah tenggelam di sungai waktu aku belajar berenang, dan aku tidak mampu bernafas. Akhirnya, aku pingsan. Kalau kau suruh aku minum air laut sampai penuh di perutku ini, apakah tidak membahayakan diriku, Kek? Dasar bocah keras kepala. Kek, bagaimana, Kek? Mengapa kau jahat padanya? Kau tikus betina, sudah diam saja. Kau tidak tahu apa yang kuinginkan. Diamlah. Biarkan dia tenggelam. Biarkan dia minum air laut sepuas-puasnya. Kek, kasihan dia, Kek. Sungguh kasihan kalau kita membiarkannya menjadi anak yang gemblung. Dia akan menjadi anak yang liar apabila kita tidak asuh dengan baik. Kau yang lebih tahu, harus memberinya teladan. Dan lihatlah, coba kau lihat. Ia belum juga muncul. Biar dia minum air laut sekenyang-kenyangnya. Kalau belum kenyang, dia tidak akan timbul. Artinya, kakek tidak membunuhnya. Tolonglah, Kek. Kasihan Sukmo, kasihan dia. Tikus betina. Untuk kasihan kepada anak itu, ya seperti inilah pelajaran yang harus diterimanya. Ia memang sering kali kemari, tetapi aku membiarkannya saja. Dan sekarang kalian ingin aku menyentuhnya. Sekarang aku telah menyentuhnya. Wulan cemas sekali ketika Sukmo muncul dari dalam air dengan megap-megap. Sukmo tidak mampu berbuat apa-apa selain menggapai-gapaikan kedua tangannya sambil berusaha berenang ke tepian. Ki Gunuk melihat pemandangan itu hanya tersenyum dingin, seolah-olah tidak tahu dan tidak terjadi apa-apa. Wulan bangkit dari tempat duduknya dan berusaha menolong Sukmo. Tetapi baru saja dia berdiri, sekelebat angin menampar wajahnya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Sukmo? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.